selamat malam. Saya di sini akan membahas mengenai tentang pendapatan komprehensif lainnya. Tapi sebelum saya akan membahas materi tersebut, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Lili Puspiti Jigua, dan saya akan membahas di sini yaitu mengenai pendapatan komprehensif lainnya. Laporan laba rugi itu menyajikan ukuran keberhasilan kinerja dalam suatu entitas pelaporan dalam satu periode berjalan. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi entitas. Laporan laba rugi menyediakan rincian penghasilan, beban, laba, rugi entitas untuk suatu periode waktu. Laba mengidentifikasikan probabilitas entitas dan mencerminkan pengembalian kepada pemegang saham untuk periode yang bersangkutan. Dalam akuntansi berbasis akrual, penghasilan yang diakui pada saat entitas menjual ataupun menyediakan jasa pada saat diperoleh ataupun dihasilkan dan ditandingkan dengan beban yang diakui terlepas dari saat pembayaran. Dengan kata lain ataupun dengan demikian, pendapatan komprehensif lain dengan kata bahasa Inggris itu adalah order comprehensive income, yaitu selisih antara total penghasilan dan beban yang belum diakui dalam laba rugi sebagaimana yang diisyaratkan kepada standar akuntansi keuangan atau dengan singkatan SAK lainnya, termasuk penyelesaian direklasifikasikan. Adapun terdapat komponen-komponen pendapatan komprehensif lainnya tersebut. Yang pertama, perubahan dalam surplus, revaluasi aset tetap karena entitas menggunakan metode revaluasi aset tetap, dan itu pun terdapat di dalam PSAK 16. Yang kedua, keuntungan dan kerugian akrual dari program dan manfaat pasti yang diakui dari program imbalan kerja, itu pun terdapat di dalam PSAK 24. Yang ketiga, kerugian dan keuntungan yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dapat terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing. Yang keempat, keuntungan dan kerugian pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual yang timbul dari pengukuran dan pengakuan. Yang kelima, yang terakhir itu adalah bagian efektif dari pengukuran dan pengakuan implementasi lindung nilai dan dalam rangka lindung nilai arus kas yang timbul dari pengukuran dan pengakuan. Pendapatan komprehensif lain bukan merupakan kelompok pendapatan ataupun kerugian operasional, tetapi melainkan kelompok ekuitas yang menampung dari segala efek yang timbul dari kewajiban akan naik turunnya dari nilai aktiva dan kewajiban yang dilaporkan pada suatu periode yang sama. Dalam entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan kelompokan dan pendapatan dengan pendapatan lain, termasuk penyesuaian reklasifikasikan baik dalam laporan laba rugi komprehensif ataupun catatan laporan keuangan. Komponen dan pendapatan komprehensif lain dapat disajikan dengan salah satu lain sebagai berikut. Yang pertama itu dia jumlah neto dari dampak pajak terkait ataupun, dan yang kedua jumlah sebelum
dampak pajak terkait disertai dengan total entitas pengungkapan penyesuaian direfleksikan ke laba rugi dalam periode berjalan yang diakui dalam pendapatan konvensional lain dalam periode sebelumnya. Penyesuaian diidentifikasi dimasukkan dengan komponen pendapatan komprehensif lain yang terkait pada periode di mana penyesuaian diklasifikasikan ke laba rugi. Misalnya, untungan yang diklasifikasikan dari pelepasan aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Jumlah tersebut mungkin telah diakui dan pendapatan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode sebelumnya. Keuntungan yang belum direalisasi tersebut dikurangkan dari pendapatan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan telah direalisasi, diklasifikasikan ke laba rugi untuk menghindari kemasukan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total laba rugi. Perubahan diverifikasikan tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi ataupun pada keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui dalam ram dana pensiun manfaat pasti. Komponen tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan tidak diklasifikasikan kepada laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke dalam saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuan dan keuntungan dan kerugian aktuarial dilaporkan pada dalam saldo laba pada aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan dari contoh ilustrasi ataupun contoh kasus itu tersebut. PT Angkuntal membeli investasi dalam saham sebanyak 1.000 lembar pada tanggal 31 Desember 2008 dengan harga 1.500 per lembar dan mengklasifikasikannya sebagai investasi tersedia untuk dijual. Nilai wajar aset investasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 adalah 1.800 dan pada tanggal 31 Desember 2010 nilai wajarnya menjadi 2.500. Seluruh saham tersebut dijual pada tanggal 31 Desember 2010. Sepanjang tahun 2008 sampai 2010 tidak ada pembagian dividen dan tarif pajak yang dikenakan sebesar 30%. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan dari contoh kasus itu tersebut. Perhitungan keuntungan adalah sebagai berikut. Terdapat 3 pajak, yaitu sebelum pajak, pajak penghasilan, dan neto setelah pajak. Keuntungan yang diakui sebelum pajak pada tahun 2009 terdapat hasilnya 300.000, dikurangkan dengan pajak penghasilan di tahun 2009 yaitu hasilnya 90.000. Untuk mencari neto setelah pajak di tahun 2009 totalnya adalah 210.000. Dan di periode 2010 untuk mencari sebelum pajak itu adalah 450.000, dikurangkan dengan pajak penghasilan 135.000. Untuk mencari neto setelah pajak yaitu 319.000. Untuk mencari total keuntungan di sebelum pajak terdapatnya 750. Untuk pajak penghasilan 225 dan neto setelah pajak 525. Jumlah yang disajikan pada laporan laba rugi komprehensif dalam tahun 2010 dan 2009 sebagai berikut. Di sini terdapat ada 2 tahun, 2009 dan 2010. Laba rugi. Di dalam terdapat 2010 keuntungan penjualan investasinya totalnya itu 750. Dikurangkan dengan beban pajak penghasilan 2010 hasilnya 225.000. Dikurangkan hasilnya untuk mencari neto yang diakui dalam laba rugi yaitu terdapat 525.000.
Pendapatan komprehensif lain. Keuntungan perubahan nilai wajar aset investasi tersedia untuk dijual neto 315.000 dikurangkan dengan penyelesaian reklasifikasi neto 525.000, dan untuk di tahun 2010 keuntungan kerugian neto yang diakui pada pendapatan komprehensif lain 210.000, dan terakhir keuntungan neto yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif 315.000. Untuk di tahun 2009 keuntungan perubahan nilai wajar aset investasi tersedia untuk dijual hasilnya 210.000. Di tahun 2009 penyelesaian reklasifikasi neto keuntungan kerugian neto yang diakui pada pendapatan komprehensif lain 210.000, dan terakhir di tahun 2009 keuntungan neto yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif yaitu terdapat 210.000. Sekian dari penjelasan saya yang mengenai pembahasan materi itu tentang pendapatan komprehensif lainnya. Jika ada kata kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.